Selamat pagi para peserta dari seminar cara mendapatkan 100 juta pertama Anda. Dan hari ini bersama dengan saya, Andi Suanda, sebagai speaker di dalam acara tersebut. Oke, jadi 100 juta ini adalah sesuatu yang dibilang kecil ya, nggak kecil, dibilang besar ya sebetulnya nggak besar-besar amat. Oke, tolong ditampilkan kontennya, silakan. Oke, jadi topik ini di dalam pencarian di YouTube ataupun di Google, ini merupakan pencarian yang cukup tinggi. Cara mendapatkan 100 juta pertama Anda. Nah, memang seperti saya bilang tadi, kelihatannya 100 juta itu dibilang kecil ya nggak kecil, dibilang besar ya nggak besar. Nah, cuma biasanya sebagai langkah awal untuk mengakumulasi kekayaan Anda, itu biasanya starting dari cara mendapatkan 100 juta pertama Anda. Oke, next. Nah, jadi ini berdasarkan pencarian kita dan riset kita. Di tahun 2017, ternyata rekening di bawah 100 juta rupiah di bank, itu kurang lebih sekitar jumlahnya sekitar 197-198 juta rekening. Jadi kalau kita lihat penduduk Indonesia itu kan kurang lebih sekitar 260-280 juta. Nah, jumlah rekening yang di bawah 100 juta ternyata itu cukup banyak jumlahnya. Jadi kalau kita rasiokan, jadi orang-orang kira-kira sekitar 80% sampai 85% penduduk Indonesia itu rekeningnya di bawah 100 juta atau tidak pernah mempunyai uang 100 juta di dalam hidupnya. Nah, terus kita lihat lagi antara 100 sampai 200 sekitar 1,8 juta. 200 sampai 500 juta sekitar 1,3 juta. Terus kemudian 500 juta sampai 1 miliar itu sekitar 500 ribu lebih. 1 miliar sampai 2 miliar sekitar 257 ribu rekening. 2 sampai 5 miliar sekitar 154 ribu rekening. Jadi 98% rekening simpanan itu di bawah 100 juta. Belum lagi ada orang-orang dengan pendapatan yang cukup minim, itu bahkan mungkin tidak punya yang namanya rekening di bank. Nah, jadi maka dari itu kenapa topik ini sangat berguna bagi banyak orang. Karena sebetulnya banyak sekali orang itu belum bisa mendapatkan simpanan di dalam hidupnya sebanyak 100 juta paling tidak. Oke, next. Nah, pertanyaannya, kita sebelum menjawab bagaimana caranya, kita akan telusuri dulu apa yang menyebabkan banyak orang tidak bisa mendapatkan tabungan atau punya uang sebesar 100 juta. Padahal tadi kita dibilang besar ya nggak besar, dibilang kecil ya nggak kecil. Oke, jadi kita cari tahu alasannya. Nah, ini yang terutama dan yang paling penting adalah mengenai mindset. Jadi orang sukses ataupun orang tidak sukses, itu yang mendasari atau membuat orang itu sukses atau tidak sukses, itu simple hanya dari mindset. Jadi kalau Anda punya komputer, mindset itu seperti dengan otaknya, memori, apa istilahnya, otak dari komputer itu. Nah, sama seperti kita, organ kita yang paling penting, yang membuat kita hidup susah, bahagia, kaya, miskin, itu adalah mindset. Jadi apa yang kita tanamkan di dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi masa depan kita. Jadi kalau misalnya Anda taruh di mindset Anda, wah 100 juta itu gede banget, susah untuk mendapatkannya. Dan mungkin bisa aja saya seumur hidup tidak bisa mendapatkannya. Karena mungkin orang tua saya saja yang sudah bekerja sekian tahun tidak bisa mendapatkan uang 100 juta atau tabungan 100 juta. Jadi bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan 100 juta. Nah, mindset yang seperti itu, yang akhirnya membuat kita tidak bisa mendapatkan 100 juta pertama kita. Nah, tetapi kalau Anda punya mindset yang grow, atau mindset yang membuat, misalnya Anda punya mindset, saya pasti bisa mendapatkan 100 juta. Nah,
itu hasilnya akan beda. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kita omongkan di dalam pikiran kita. Jadi kadang hal-hal yang negatif. Jadi kadang saya banyak ketemu dengan orang-orang yang isinya setiap kali ngomong isinya negatif toh. Nah, apabila kita isi dengan hal-hal yang negatif terus di dalam pikiran kita, apa yang terjadi di alam bawah sadar pikiran kita akhirnya membuat kita itu menjadi orang yang negatif melulu. Contoh misalnya, sekarang masa pandemi. Banyak orang kehilangan pendapatan, banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi kadang banyak orang juga yang berpikir, masa pandemi ini masa susah. Istilahnya untuk bisa makan aja sudah syukur puji Tuhan, ya kan? Nah, jadi pikiran seperti itu membuat kita akhirnya apa? Dengan kita punya pikiran bahwa pandemi susah, cari uang susah, yang terjadi apa? Kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas untuk mencari peluang-peluang di mana kita bisa tetap survive di dalam masa pandemi ini. Jadi sebetulnya di masa pandemi ini nggak semua orang susah. Justru ada orang-orang yang di masa pandemi ini itu malah meraup uang secara luar biasa. Justru kata mereka, wah untung ada masa pandemi. Karena di masa pandemi ini kekayaan saya meningkat dengan sangat luar biasa. Nah jadi perhatikan cara kita berpikir, mindset. Jadi ucapkan hal-hal yang positif di dalam pikiran kita setiap harinya. Dan itu berpengaruh kepada sukses atau tidaknya kita. Bisa atau tidaknya kita menjadi orang kaya, orang yang bisa secara finansial, kita bisa sukses. Next. Nah, terus kemudian apa juga yang menghalangi orang untuk bisa sukses dan mendapatkan 100 juta pertamanya? Simple. Orang-orang tersebut selalu mencari kambing hitam. Bisa aja misalnya, wah saya gimana cara mendapatkan 100 juta Pak? Saya ini hidup dari keluarga susah. Nah, jadi kita berpikir akhirnya nggak mungkin lah kita bisa. Terus kemudian, Pak gimana caranya bisa mendapatkan 100 juta? Ini masa pandemi Pak. Susah. Coba misalnya bukan masa pandemi, mungkin bisa. Nah, jadi kondisi ekonomi, latar belakang kehidupan kita, background kita, itu kita jadikan kambing hitam, di mana hal-hal tersebut menghalangi kita untuk mencapai kesuksesan kita. Nah, hal ini juga perlu Anda rubah, ada hubungannya dengan mindset tadi. Coba pertanyakan kata-kata yang berbeda. Kalau memang kita lahir dari background keluarga yang susah, kita harus berpikir begini, saya tidak mau susah seperti orang tua saya. Saya harus bisa sukses supaya keluarga saya bisa enak. Bagaimana cara saya sukses? Nah, ini lebih baik daripada Anda menjadikan background keluarga Anda atau background Anda sebagai kambing hitam yang menghalangi kesuksesan Anda. Masa pandemi ini susah, tapi bagaimana caranya supaya saya tetap bisa mendapatkan uang secara banyak. Nah, ini juga hal-hal yang membuat kita akhirnya bisa mendapatkan 100 juta pertama kita di dalam kondisi apapun juga. Next. Nah, yang berikutnya adalah yang menghalangi kita untuk kita bisa sukses dan mendapatkan 100 juta pertama kita adalah kurangnya visi, misi, dan ambisi di dalam hidup kita. Jadi orang Jawa kadang punya pepatah yang kadang itu bisa diartikan secara keliru. Dalam arti begini, hidup biarkan mengalir seperti air. Ya kan? Jadi banyak orang itu yang berpikir bahwa ya sudahlah kita ditakdirkan hidup seperti gini, ya biarlah mengalir aja. Tuhan Allah membawa kita kemana, ya biarkan saja mengalir seperti itu. Nah sebetulnya di dalam hidup, ikan itu tidak mengalir seperti air. Karena kalau ikan itu mengalir seperti air, itu adalah ikan mati. Ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus air. Nah, jadi kita di dalam hidup, kita harus punya visi, misi, goal, dan ambisi. Tanpa hal ini, kita tidak akan kemana-mana. Kita akan menjalani hidup kita seperti ala kadarnya seperti itu aja. Nah, beda dengan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses, coba kalau Anda berbicara dengan mereka. Mereka punya tujuan yang jelas. Tahun ini mereka mau apa pencapaiannya? 5 tahun lagi mau apa? 10 tahun lagi mau apa? Jelas, maunya apa?
Jadi orang sukses atau tidak itu tergantung dari apa yang dia mimpikan. Jadi kadang pada waktu saya suka sekali bicara dengan anak kecil. Anak kecil itu punya mimpi yang luar biasa. Jadi kalau kita pikir, kita ngomong sama anak kecil umur mungkin 5 tahun. Dek, kamu kalau besar mau jadi apa? Saya pengen jadi presiden, Pak. Saya pengen jadi orang yang kaya. Saya ingin jadi astronot. Nah, itu yang kita harus punya di dalam hidup kita waktu kita juga dewasa. Jangan kalah dengan anak kecil. Anak kecil berani bermimpi secara besar. Nah, tetapi pada waktu kita dewasa, mimpi itu tiba-tiba hilang. Karena kita tiba-tiba menjadi realistis dan pesimis di dalam hidup kita. Nah, tetapi visi, misi, dan ambisi ini sangat dibutuhkan kita apabila kita ingin sukses di dalam hidup. Kadang ada orang yang ngomong, sudahlah nak, jangan berpikir yang muluk-muluk. Nanti lek ceblok sakit kabeh. Nah, tapi saya bisa bilang begini, lebih baik Anda bermimpi yang tinggi, bermimpi yang istilahnya lebih tinggi daripada yang Anda pikirkan. Karena kalaupun mimpi itu tidak tercapai, paling tidak Anda ada di suatu tempat, tetapi yang lebih tinggi daripada keadaan Anda yang sekarang. Dibandingkan Anda tidak berani bermimpi, Anda tidak punya visi, Anda tidak punya ambisi, Anda akan tetap ada di situ seumur hidup Anda. Oke, next. Nah, terus kemudian apa juga yang menghambat orang untuk mendapatkan 100 juta pertamanya? Salah satunya adalah kurangnya membuka wawasan dan tidak mau beradaptasi dengan yang namanya perubahan. Nah, jadi mungkin 10 tahun, 20 tahun lalu, Anda sukses dengan melakukan apa yang Anda lakukan. Nah, tetapi zaman ini berubah. Zaman itu di dalam 5-10 tahun ini, perubahan yang sangat luar biasa. Contoh, sekarang ini banyak travel agent yang susah. Dulunya mungkin kalau Anda buka bisnis travel agent, Anda bisa kaya. Tetapi sekarang susah. Karena dengan adanya online, ya, Anda bisa beli tiket secara online. Anda liburan sekarang dengan memanfaatkan Google aja, Anda tahu Anda harus mengunjungi daerah mana aja. Jadi itu yang membuat bisnis travel agent jadi nggak mudah. Ataupun misalnya nih, taksi. Banyak sekarang taksi-taksi konvensional. Itu suffer dengan adanya model kayak GoCar ataupun Grab. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kita harus membuka wawasan kita dan mau beradaptasi dengan perubahan. Karena memang beradaptasi dengan perubahan, itu juga nggak enak. Misalnya nih, Anda biasanya bangun jam 8 pagi. Tiba-tiba dituntut harus bangun jam 6 pagi. Nggak enak memang awal-awal. Tetapi perubahan, beradaptasi dengan perubahan, itu sangat dibutuhkan. Apabila Anda ingin mendapatkan 100 juta pertama Anda. Jadi kalau sampai sekarang, mungkin Anda umur 30, 40, dan di tabungan Anda masih belum ada 100 juta, Anda harus berpikir, mungkin yang saya lakukan sampai umur saya sekarang, mungkin ada yang salah. Saya harus berubah. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya mendapatkan 100 juta pertama saya? Nah, ini Anda harus berpikir untuk melakukan perubahan. Nggak bisa hal yang sama selama 10 tahun, 20 tahun, dan itu tidak berhasil membuat Anda mendapatkan 100 juta. Dan Anda tetap melakukan hal itu sampai 10-20 tahun ke depan. Itu tidak akan bisa membuat Anda mendapatkan 100 juta pertama Anda. Maka dari itu, Anda harus berani membuka wawasan dan berani beradaptasi dengan perubahan yang ada. Next. Nah, pertanyaan kan begini. Banyak orang yang berpikir bahwa COVID bikin keadaan kita tidak nyaman, bikin kita kehilangan pekerjaan, bikin kehilangan pendapatan. Nah, kita berharap COVID ini segera berakhir. Saya pun juga berharap COVID ini segera berakhir. Itu harapan semua orang. Tetapi pertanyaannya adalah, kapan COVID-19 ini berakhir? Dan apa yang akan terjadi ke depannya? Oke, next. Diprediksikan. Perkiraan vaksin akan mulai tersebar luas. Itu di semester kedua 2022. Tahun ini masih belum terlalu banyak vaksin yang tersebar. Dan juga pun ada, saya tahu, saya bicara dengan beberapa teman yang sudah divaksin. Dan pada saat mereka ngetes mengenai antibodi, ternyata antibodinya juga masih cukup rendah. Jadi sebetulnya banyak yang sudah divaksin, tetapi masih
belum mempunyai antibodi yang cukup, kekebalan yang cukup terhadap virus tersebut. Jadi bisa dibilang tahun ini itu tidak mungkin berakhir. Oke, jadi diprediksikan mungkin bisa berakhir itu mulai berangsur-angsur pulih itu 2023. Jadi kalau sekarang 2021, berarti masih ada kira-kira 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun ke depan. Nah, jadi kita harus berpikir apa yang akan kita lakukan di dalam 1,5 tahun sampai 2 tahun ke depan. Nah, terus kemudian kalau memang 2023 COVID-19 berangsur-angsur berakhir, apakah ekonomi akan langsung pulih? Jawabannya tidak. Kenapa begitu? Karena perusahaan juga butuh waktu untuk memulihkan keadaan mereka, memulihkan kondisi keuangan mereka. Jadi apabila Anda berpikir juga masih sebagai karyawan, Anda tidak bisa berpikir, wah 2023 berarti saya sudah bisa kembali kepada dunia kerja. Tetapi kenyataannya mungkin tidak secepat itu. Bisa saja 2024 sampai dengan 2025 keadaan perusahaan-perusahaan, keuangan mereka itu baru bisa pulih. Nah, di mana 2024-2025 akhirnya mereka akan bisa mulai menerima karyawan baru secara besar-besaran. Nah, jadi Anda kalau misalnya dari sekarang, berarti Anda punya waktu sampai dengan 4 tahun untuk bisa kembali ke dunia kerja. Oke, next. Nah, jadi di sini saya bilang, jangan menunggu ekonomi pulih. Karena kalau Anda menunggu ekonomi pulih, Anda akan merasa stres, Anda akan merasa frustasi. Karena itu akan lama banget, ya kan? Tidak ada yang tahu kapan COVID akan berakhir. Jadi segera cari opportunity lain yang ada. Jadi Anda harus berubah, mencari kesempatan-kesempatan baru. Jangan menunggu sampai keadaan selesai. Jangan menunggu kambing hitam menjadi kambing putih. Ini akan membuat Anda frustasi. Next. Nah, di sini saya akan membilang ada beberapa langkah mendapatkan 100 juta pertama Anda. Berikutnya. Nah, jadi ubah mindset Anda dari yang isinya pesimis tok, negatif tok, menjadi pikiran yang positif. Karena orang yang positif itu bisa melihat opportunity. Jadi kalau misalnya saya analogikan begini, coba misalnya Anda pernah melihat pertandingan tinju. Nah, biasanya petinju yang emosi duluan, biasanya selalu berakhir dengan kekalahan. Maka dari itu kalau Anda pernah, mungkin Anda hidup cukup lama nih, Anda pernah melihat Muhammad Ali bertanding. Muhammad Ali pada waktu bertanding, dia selalu mengolok-olok lawannya. Supaya apa? Lawannya menjadi negatif, menjadi marah. Energi negatifnya keluar. Nah, sedangkan dia selalu positif. Nah, akhirnya dengan strategi seperti itu, Muhammad Ali menjadi juara dunia. Nah, sama seperti halnya kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita isinya pesimis terus, kita isinya negatif terus, kita tidak akan pernah maju. Karena dunia ini 80-90% diisi oleh orang-orang yang berpikiran negatif. Susahlah, kita background keluarga dari keluarga yang biasa, yang kurang. Masa kita bisa menjadi miliarder? Nah, ini hal-hal yang negatif, pesimis. Susahlah, masa pandemi ini gimana cara dapat duit? Nah, kemarin saya pernah dengarkan YouTube, orang susah, orang dia buka warung makan, dia bilang kalau secara orang datang, maksudnya secara fisik orang datang ke warungnya itu sudah menurun tajam selama masa pandemi. Terus kemudian dia sudah melakukan online, tetapi seminggu paling cuma dapat 1 orderan. Dia merasa pesimis sekali dengan yang namanya COVID. Nah, tetapi saya juga punya teman nih yang juga buka makanan. Memang orang yang datang secara fisik ke tempat makannya dia memang berkurang. Tetapi online-nya ini melipat-lipat dengan luar biasa. Nah, sama-sama keadaan pandemi. Tetapi kenapa yang satu susah walaupun sudah online, tetapi yang satu kenapa malah melimpah-limpah? Simple, karena kita mencari tahu bagaimana caranya supaya kita masih bisa survive di masa ini dibandingkan kita pasrah terhadap keadaan dan pesimis terhadap keadaan. Jadi akhirnya yang terjadi dia berharap COVID segera berakhir.
dia berharap bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Kita hidup, skill yang paling penting di dalam hidup kita adalah surviving skill. Kemampuan kita hidup secara mandiri di dalam dunia ini. Itu yang paling penting juga. Oke, next. Jadi kalau memang Anda belum mendapatkan 100 juta pertama Anda, coba Anda tuliskan lagi. Jangan cuma Anda secara lisan taruh di pikiran Anda. Sebisa mungkin bikin itu tertulis. Perjelas lagi, goal finansial Anda itu apa? Anda misalnya sekarang umur 30, 20 tahun lagi di saat umur 50, apa yang ingin Anda capai? Nah, setelah itu perjelas lagi dalam jangka menengah dan jangka pendek. Kalau memang 20 tahun Anda ingin hidup secara nyaman, punya rumah sendiri, bebas dari hutang, Anda mempunyai passive income. Nah, jadi kita tinggal breakdown ke tujuan jangka pendek kita. Berarti kalau 20 tahun tujuan kita seperti itu, bagaimana dengan 5 tahun? Bagaimana dengan tahun ini? Bagaimana dengan 2 tahun ini? Bagaimana dengan 3 tahun ini? Nah, itu Anda perjelas lagi financial goal Anda. Karena orang yang punya financial goal yang jelas dan tertulis, biasanya 2 kali sampai 3 kali lebih cepat di dalam mencapai tujuan finansial mereka. Oke, next. Harus berani mengeksplor opportunity baru. Jadi kalau Anda selama ini itu ada di industri A, dan industri A ini sekarang juga lagi susah. Anda harus explore opportunity baru, jangan ada di situ terus. Coba explore misalnya dropshipper. Saya juga banyak di YouTube mendengarkan dropshipper yang kaya raya, ya kan, tanpa modal, sekarang jadi orang yang miliarder. Ada agen asuransi yang sukses dan menjadi miliarder, banyak. Agen properti yang sukses dan menjadi miliarder, banyak. Nah, Anda harus mengeksplor opportunity baru apabila yang Anda lakukan sekarang sudah mentok. Oke, next. Nah, saya coba akan menjabarkan kepada Anda bagaimana peluang sebagai agen properti. Jadi ini dikutip dari Warta Ekonomi edisi 2001. Berarti kira-kira 20 tahun yang lalu. Coba Anda lihat 3 dari bawah. Itu ada yang namanya broker properti. 2001 atau 20 tahun yang lalu. Pendapatan agen properti itu bisa 1-2 miliar per tahun 20 tahun lalu. Bagaimana dengan sekarang? Ya Anda bisa jawab sendiri, ya kan? Nah, saya akan mengeksplor opportunity di bisnis properti ini. Oke, next. Nah, karena kita adalah agen properti terbesar di Indonesia, saya akan berbicara mengenai reward. Oke, next. Nah, jadi reward itu masuk ke Indonesia itu kurang lebih tahun 97, dan kita sudah ada di berbagai kota besar di Indonesia, dan kita sudah ada lebih daripada 100 kantor cabang dan lebih dari 2.000 marketing yang tersebar di kota-kota besar yang ada di Indonesia, termasuk di Surabaya. Jadi network kita itu sangat luas, sehingga membuat kita itu menjadi market leader di dalam bisnis agen properti ini. Next. Nah, ini ada beberapa penghargaan kita, ya kan? Jadi kita ini bukan cuma sekedar eksis, tetapi brand kita itu juga dinobatkan dengan berbagai macam penghargaan. Kita direcognize oleh berbagai macam institusi yang merecognize kita sebagai top bisnis properti di Indonesia. Next. Nah, hari ini juga saya akan berbicara dengan Pak Roni. Beliau juga seorang agen properti top yang bergabung dengan Reward. Nah, beliau juga, kita tanya testimoni beliau bagaimana sih sebetulnya di masa pandemi ini itu pendapatan seorang agen properti itu bagaimana. Oke, mungkin diturunkan dulu ininya. Pak Roni, apa kabar? Oke, kita sapa dulu beliau, Pak Roni. Ya, kabar baik Pak Andi. Salam sukses teman-teman semua. Luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mendengarkan dulu Pak latar belakang Bapak sebelum jadi agen properti dan kapan mulai gabung di Reward. Silakan Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya.
Sebelum agent properti, persisnya saya dulu di bidang otomotif. Saya pernah di Astra Internasional 19 tahun. Di 3 divisi sales operation. Jadi saya dulu pernah di Astra Auto 2000, kalau teman-teman tahu Toyota ya. Terus kemudian ke Astra UD Truck namanya. Kalau sekarang namanya UD Truck, dulu namanya Nissan Diesel. Terus kemudian terakhir di Astra Daihatsu atau namanya Daihatsu Sales Operation. Di tengah-tengahnya saya pernah di Mitsubishi sama di Isuzu, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu terus kemudian saya di tengah-tengahnya saya juga sempat jadi konsultan, persisnya konsultan otomotif, transporter, tracking, dan alat berat, persisnya seperti itu. Nah, setelah itu terus kemudian saya sambil usaha-usaha sendiri. Jadi pada saat saya masih jadi karyawan pun saya juga mulai usaha. Pernah juga usaha dump truck gitu, terus IO, alat berat, terus kemudian karoseri seperti itu. Nah, cuman ya kembali lagi nggak bisa fokus karena kan kita di satu sisi kita ikut orang, satu sisi status kita karyawan, satu sisi kita juga harus menjalankan usaha. Sampai dengan akhirnya ya kurang sukses. Intinya usahanya kurang sukses, ya mengalami kerugian yang sangat besar. Akhirnya terus kemudian saya buka usaha dan usaha terus, seperti itu. Hanya yang sifatnya mungkin modalnya kalau dulu ratusan gitu, bahkan sampai 300-400 juta, kalau sekarang lebih kecil. Nah, terakhir saya sudah modal kecil, terus kemudian sempat buka usaha baru, sudah nggak berani modal besar Pak Andi. Terus kemudian saya memutuskan waktu buka variasi mobil. Nah, buka variasi mobil ternyata juga kurang bagus juga. Akhirnya saya keluar dari Astra Daihatsu, berbekal pesangon, saya nutupin utang semuanya. Cukup besar utangnya waktu itu. Saya kalau namanya seri pertama itu saya punya utang 0,5 M, Pak. Tapi sudah selesai waktu itu. Terus kemudian setelah saya keluar dari Daihatsu, terus kemudian saya jalan lagi usaha-usaha, ternyata juga masih enggak beruntung. Akhirnya makin ngerol. Terakhir saya sempat masuk terakhir itu asuransi Pak saya. Karena saya lihat di bisnis asuransi ini juga cukup besar gitu income-nya. Tapi ternyata karena kan yang kita jual kertas ya Pak ya. Kita jual kertas tapi nilainya gede gitu. Sehingga tidak lebih mudah istilahnya. Tidak lebih mudah dibandingkan saya jualan mobil atau jualan alat berat atau yang lain gitu. Nah, akhirnya tahun 2019 awal saya gabung ke ada agen kecil, satu agen kecil itu saya bergabung kurang lebih sekitar 7 bulan. Selama 7 bulan itu saya sangat niat sekali. Jadi saya sangat niat sekali untuk bisa menutupi hutang-hutang saya. Persisnya seperti itu. Menutupi hutang-hutang saya, ternyata sampai dengan 6 bulan itu masih belum 5 bulan itu belum closing sama sekali Pak waktu itu. Terus kemudian baru bulan ke-7 bulan ke-6 saya baru closing. Itu pun saya melakukan apa? Saya cuma melakukan BC waktu itu. BC Blast. Jadi broadcast Blast itu yang selama ini nggak pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, ternyata setelah saya lakukan itu akhirnya terjadi closing satu. Nah, terus tapi sambil jalan itu saya juga ada usaha. Terus terakhir saya kena usaha, saya impor barang dari China, kejeblos lagi Pak. Kejeblos lagi. Jadi sangat banyak sekali ini hutang-hutangnya gitu Pak ya. Terus wah ini saya nggak bisa kalau begini terus. Selama saya di properti saya ngamatin beberapa properti atau agen properti besar yang notabene mereka punya proyek seperti Rewet dan yang lain-lain gitu Pak ya. Akhirnya saya coba grading, saya filter, saya mau pindah kemana ini. Kalau begini terus saya pasti akan habis gitu Pak ya. Saya mau pindah kemana ini. Nah, setelah saya saya filter satu persatu mulai dari Rewet, terus kemudian yang lain-lain, komisi, terus kemudian jumlah proyek, terus kemudian jumlah orang, kansnya seperti apa, terus kemudian ada terima komisinya seperti apa. Nah,
Sampai dengan waktu itu terakhir ada dua, yaitu yang ada dua kantor agent besar, tapi terakhir saya direwet intinya seperti itu. Nah, setelah saya masuk rewet, apa yang saya bayangkan tentang proyeknya banyak, terus kemudian jadi kita kan lead ya Pak ya, di hampir semua proyek kita jadi lead ya Pak ya. Jadi terus kemudian ada trainingnya juga, terus kemudian ada fasilitas yang kalau pada saat itu tidak saya dapatkan pada saat saya di agent yang kecil tadi itu Pak. Nah, sehingga kesulitan buat saya orang baru di properti untuk jangankan belajar, jangankan mengembangkan, belajar aja saya nggak dapat karena dilepas gitu aja gitu. Nah, setelah masuk rewet, saya cukup belajar banyak karena memang banyak orang-orang rewet yang sudah berpengalaman dan sudah terkenal ya Pak ya. Apalagi rewet juga markasnya juga atau base-nya dari Australia, jadi luar negeri. Jadi saya belajar sangat banyak sekali, baik itu proyek dalam negeri maupun proyek luar negeri. Proyek yang paling murah sekalipun sampai yang paling mahal sekalipun ada. Seperti itu. Nah, sampai dengan akhirnya ya ketemu lah Pak. Tapi apa yang tadi Pak Andi sampaikan tadi sangat benar sekali. Jadi kita harus punya financial goal atau goal setting ya Pak. Waktu itu saya juga saya tanamkan dalam diri saya, kalau 6 bulan saya nggak nyampe 100 juta itu, saya keluar. Karena hutang saya udah kadung terlalu numpuk, terlalu banyak, seperti itu Pak. Jadi saya ada seri hutang kedua ini setengah M lagi Pak gitu Pak. Nah, Oke, Pak, gitu, pertanyaannya Pak. Gini, kan banyak orang kan masa pandemi, industri ini kan banyak yang terpukul. Ya. Industri perhotelan, industri pariwisata, travel, ya kan. Terus kemudian industri makanan juga awal-awal juga terpukul. Nah, pertanyaan saya begini, apakah industri properti juga terpukul sehingga akhirnya membuat agen properti di rewet itu kesulitan untuk mendapatkan income? Silakan Pak. Ya, jadi pas waktu saya masuk Oktober 2019, itu waktu itu masih belum ada COVID Pak, belum ada corona. Terus kemudian baru ada corona kan, maksudnya Desember itu sudah mulai masuk. Terus kemudian masuk ke Indonesianya kan Februari Maret ya. Nah, saat Februari Maret itu memang yang di segmen tertentu itu ada mengalami satu penurunan penjualan. Nah, tapi di segmen yang lain itu ada proyek-proyek baru di mana developer ini justru malah mengkoreksi harganya. Jadi ada proyek baru yang muncul. Jadi memang yang tadi Pak Andi sampaikan tadi, ditarap setiap ada kesempitan atau ada masalah atau musibah, pasti akan ada jalan keluar gitu. Ada peluang di dalamnya yang itu pasti ada gitu loh. Nah, dari situ terus kemudian akhirnya ada keluar proyek seperti contoh proyek Alana gitu Pak. Itu proyek itu mulai bulan Maret, April kurang lebih. April itu mulai NOP. Nah, di saat proyek keluar pada saat corona itu, developer mengkoreksi harga. Nah, saya lihat pada saat itu memang konsumsi orang akan belanja di luar, itu seperti contoh online atau mungkin warung makan atau yang lain-lain istilah seperti itu sepi waktu itu Pak. Saya juga heran waktu itu. Terus kemudian berjalannya waktu kok makin lama makin ramai. Ternyata orang-orang itu mereka concern sekali, maksudnya mereka duit punya, mereka duit pegang. Jadi mereka punya simpanan, tapi mereka alokasikan itu untuk properti atau untuk investasi. Nah, sehingga saya ingat waktu itu kita jualan 667 unit itu hanya dalam waktu 2 bulan. Jadi itu sama dengan 3 klaster. Jadi waktu itu saking banyaknya permintaan, developer itu sampai membuka tahap kedua, tahap ketiga. Setelah itu sambung lagi, bukan tahap kedua tapi buka 200 lagi, terus buka 200 lagi, sampai dengan total 667 unit. Terus kemudian karena permintaannya masih banyak, dibuka lagi waktu itu tahap kedua, Alana Cemandi waktu itu. Terus setelah itu tambah lagi Anfaya. Jadi karena sampai dengan sekarang sih, kalau developer itu mengkoreksi harga, jadi kesempatan untuk para buyer ataupun para customer itu untuk investasi properti sekarang ini gitu loh. Karena mereka dapat harga dasarnya Pak ya. Walaupun sampai dengan sekarang
akhirnya mereka dapat capital gain atau keuntungan Oke, dari Pak, kenaikan mungkin saya itu. potong sedikit. Iya, Kan Pak. tadi kan kalau dari sisi klien ya, Pak ya. Nah, bagaimana dengan sisi Iya. agent, Pak? Kalau saya dengar kan harga 300-400 tetapi BLT-nya bisa besar sekali. Silakan Oh diceritakan Pak iya. Roni. Waduh. Kalau uang BLT itu mungkin bukan cuma 100 juta Pak yang tadi kita bahas. Bisa didapetin dalam waktu 6 bulan Pak. Jadi teman-teman seperti ini. Di Nah, mungkin properti BLT ini. itu adalah begini. Mungkin BLT itu adalah uh, bonus langsung tunai yang Iya. diberikan developer langsung kepada Anda Agent. sebagai agent properti. Iya. Nah, Iya. jadi itu jadi bukan BLT-nya pemerintah ya. Kalau BLT-nya pemerintah kan bantuan langsung tunai. Kalau BLT-nya agent properti adalah bonus langsung tunai. Oke, silakan Pak Iya. Roni. Iya, jadi gini, teman-teman di properti ini ada satu hal yang sangat menarik dan saya nggak dapetin di sebelumnya atau properti sebelumnya, yaitu selain ada komisi, ada namanya setiap project itu developer mengeluarkan namanya BLT atau bonus langsung tunai. Bonus langsung tunai ini bervariasi, mulai 10 juta sampai 25 juta, bahkan ada yang lebih sampai 100 juta gitu, ada proyek luar negeri. Nah, pada saat kemarin ini harga rumah 300 jutaan, itu developer memberikan BLT atau bonus langsung tunai sampai 20 juta per unit. Kalau seandainya kita jualan, itu khusus untuk agent. Jadi yang didapat oleh agent itu yaitu BLT, bonus langsung tunai, terus yang kedua komisi. Biasanya komisi 2% seperti itu. Nah, kalau komisi ini ke kantor dulu. Tapi kalau BLT itu langsung agent terima. Jadi langsung transfer ke rekening agent. Nah, bisa kita hitung kalau seandainya kita jual 5 saja, itu sudah 100 juta. Padahal waktu itu rata-rata teman-teman itu jual 10 sampai 15 unit. Jadi sangat besar per orang sekali. Ya Pak ya, 10 sampai 15 unit per orang. orang. Per orang Pak, iya. Oke. Per orang. Oke, jadi, saya potong dulu Pak. Jadi kan Pak, gini, jadi kan banyak orang yang mendapatkan 100 juta itu kadang nunggu pensiun, oh ya iya, kan? Pak. Kerja nunggu pensiun, nunggu istilahnya kadang uang pensiun dari perusahaan dan sebagainya. Yeah. Nah, tetapi kalau di properti tadi Pak Roni bilang, ini opportunity yang sebelum pandemi nggak ada. Dulu namanya BLT itu paling cuma 2 juta, 3 juta. Ada. Kadang ada 500.000. Nah, betul. Masa pandemi ini dengan hanya jual properti harga 300 jutaan, satu unit bisa dapat 20 juta. Itu belum komisi. Iya. Jadi kalau Anda jual, tadi Pak Roni bilang rata-rata marketing jualan 10 sampai 15 unit, bayangkan 10 aja kali 20 berarti 200 juta dalam semalam. Ya. Oke, silakan Pak Roni. Iya, betul Pak. Jadi BLT yang besar ini itu untuk proyek-proyek sebelumnya atau sebelum corona itu nggak sampai segitu. Mentok itu ya pernah sih 3 sampai 10 juta, tapi itu untuk proyek tertentu ya, masih yang terusnya agak mahal. Nah, kali ini enggak. Proyek harga 300-400 juta itu bisa sampai 20 juta. Nah, terus kemudian ini mengalir terus. Jadi satu sisi dari developer mengalah untuk harga, tapi satu sisi mereka juga butuh proyeknya sold, sehingga developer memberikan vitamin yang cukup besar. Nah, itu sampai dengan sekarang masih terus seperti itu, Pak. Gitu. Jadi pada intinya mendapatkan 100 juta di properti itu tidak butuh waktu bertahun-tahun ya Pak ya? Enggak Pak. Kadang satu proyek aja Anda bisa dapat 100 juta. Betul. Oke. Hanya memang sekali lagi ini butuh semacam kayak keseriusan ya buat teman-teman. Mulai tadi yang dimaksud dengan mindset positif, terus kemudian ada semacam goal setting, focusing. Nah, kalau itu dilakukan pasti dapat seperti itu. Dan itu sangat cepat sekali gitu. Oke, ada yang sudah nggak sabar untuk melakukan tanya jawab. Mungkin kita sambil buka sesi tanya jawab Pak Roni. Boleh, jadi Pak, supaya kita bisa akomodasi pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, silakan. Kalau mau ada pertanyaan bisa langsung dibuka mic-nya dan bertanya. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya. Jadi ada tadi yang Bu siapa tadi yang sudah tidak sabar untuk bertanya. Oke, tidak bisa on mic, Pak. Oke, mungkin admin bisa. Udah Pak, udah bisa. Oke, silakan, silakan. Saya Usama Fian, asal Surabaya. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya, Pak. Ya. Mungkin ini nggak ada hubungannya sama penjelasan Bapak tadi, cuman
bagi saya mungkin ada kayak maksud ada hubungan sama goal finansialnya. Iya. Saya ingin tanya yang Pak Andi sampaikan tentang literasi finansial. Apakah literasi finansial penting bagi usia dini untuk masa depan? Terus pertanyaannya kedua dari Bapak Roni tadi, yang pengalaman Bapak Roni yang impor barang dari Cina. Kan saya sewaktu sekolah, selama ini kan saya juga baru lulus sekolah. Nah, pengen banget gitu dropshipper barang dari luar negeri. Kan saya searching di internet, barang-barang luar negeri itu kan murah-murah gitu kan Pak. Tapi yang membuat saya maju mundur itu karena ongkirnya gitu loh Pak. Dan bagaimana Bapak dulu itu bisa berpengalaman impor barang dari Cina yang ongkirnya begitu mahal banget gitu. Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab dulu, setelah itu Pak Roni ya. Oke. Siapa? Oke, jadi kalau literasi keuangan itu sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah, ya kan? Memang literasi keuangan itu kita dapatkan dari pembelajaran yang informal. Nah, seringkali juga sekarang saya belajar mengenai, sampai sekarang pun saya belajar mengenai literasi keuangan. Saya masih belajar itu banyak hal dari buku ya, dari internet, dari YouTube, ya kan? Nah, itu menurut saya literasi keuangan itu atau pendidikan keuangan itu harus ongoing. Jadi sampai tua nanti pun saya tetap akan belajar karena sekarang kan ada hal-hal baru, contoh Bitcoin. Caranya gimana? Ini kan hal-hal baru nih. Nah, ini yang kita semua tetap harus equip diri kita dengan hal-hal yang baru mengenai keuangan. Itu sih kalau dari saya. Oke, silakan Pak Roni. Ya, mungkin ini nggak ada hubungannya. Jadi saya hanya nyampaikan aja. Yang saya lakukan itu saya gandeng importer ya, karena saya importnya nggak kecil waktu itu. Jadi ada satu barang aksesoris yang saya lakukan, saya import. Nah, itu waktu itu setengah kontainer waktu itu. Nah, tapi poinnya seperti ini teman-teman. Sampai dengan akhirnya barang itu datang dari China, ternyata barangnya nggak sesuai harapan. Akhirnya itulah membuat saya akhirnya ya bisa dibilang bangkrut. Nah, maksudnya di sini saya nggak jangan sampai itu terjadi pada teman-teman. Saya mengalami itu karena jadi kita kan modal ya, kita modal terus kemudian kita nggak tahu itu nan jauh di sana. Memang saya nggak importer yang biasa impor dari Tiongkok gitu. Hanya saja poinnya yaitu bagaimana usaha yang kita tanpa modal tapi kita bisa menghasilkan revenue atau income yang sangat besar. Waktu saya impor itu pun juga saya berharap income yang sangat besar. Kalau asumsinya barangnya sesuai. Jadi karena barangnya nggak sesuai, akhirnya nyantol seperti itu. Jadi barang ini nggak bisa tersuplai, terus kemudian saya udah kadung beli, akhirnya saya mengalami kerugian sangat besar, ratusan juta waktu itu. Nah sekarang ini kenapa saya milih? Jadi kan di bisnis properti ini kan kita tanpa modal ya. Kita tanpa modal, maksudnya bisa dibilang kita nggak perlu pulaan rumah, nggak perlu pulaan tanah, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang sangat besar seperti itu. Seperti itu kurang lebihnya. Semoga menjawabnya. Oke, jadi saya tadi kalau Pak Roni itu bukan dropshipper, itu lebih kepada dia mendatangkan barang. Nah, dropshipper itu kan saya tahu itu kan tidak perlu Anda modal, cuma Anda tahu suppliernya, Anda tinggal pemasarannya yang dikuatkan, sehingga akhirnya Anda bisa cuma sebagai middleman lah ceritanya. Nah, cuma sekali lagi, di dalam bisnis, saya juga dulu berpikir, saya sekolah saya itu sekolah international trade atau trading, ekspor import. Nah, tetapi kemudian saya bertemu dengan orang-orang, akhirnya dia berbilang gini, sebetulnya di dalam bisnis, mau bisnis apa aja, itu bisa membuat kita kaya. Mau bisnis impor, ekspor, atau mau bisnis jualan apapun bisa. Yang penting di dalam kita bisa kaya atau tidak, sekali lagi, omsetnya berapa, kan begitu. Kita bisa import, atau kita bisa dropship. Tapi kalau income kita kecil, ya duitnya nggak ada. Tetapi kalau kita jualan kacang aja, tetapi kalau kita bisa omsetnya gede, ya bisa kaya. Jadi intinya adalah perkaliannya, berapa perkalian Anda. Nah, makanya itu kan tadi sebetulnya kan kayak properti ini, sebetulnya Anda nggak perlu modal. Propertinya sudah ada. Ini mirip dropshipper. Propertinya sudah ada. Tinggal bagaimana cara Anda memasarkan. Nah, mungkin kalau tadi Pak Usman kan juga masih milenial kan, bisa jago di dalam internet marketing, sosial media marketing. Nah, itu apabila dimanfaatkan, itu bisa mendatangkan uang ratusan juta dalam waktu setahun. Nah,
Itu kira-kira. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Tinggal dibuka suaranya. Pak Nanang, silakan. Ya, ini perkenalkan Pak Andi, ini saya mau tanya. Kan saya ini kan masih awam sekali. Apa yang saya lakukan? Langkah awal apa untuk saya? Suaranya agak kecil, Pak. Jadi maksudnya apa pertanyaannya, Pak? Langkah awal apa? Langkah awal apa yang saya lakukan untuk belajar seperti Pak Roni yang sudah mumpuni sampai sudah pernah berhasil, sedangkan saya ini masih awam sekali masalah dunia perportian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak Roni mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Nanang. Jadi simpel pertanyaannya adalah bagaimana langkah awal untuk menjadi seorang agen properti yang sukses? Silakan Pak Roni. Iya, jadi di dalam kita ini namanya broker itu kan ada namanya AREBI, Pak ya. Jadi kita ini ada asosiasinya. Jadi ada namanya Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Nah, asosiasi AREBI ini kita menjual hampir mungkin bisa 200 sampai 300 proyek perumahan yang di dalam negeri ya, belum termasuk yang di luar negeri. Nah, untuk bisa menjual proyek-proyek tersebut, maka Pak Nanang harus menjadi bagian dari agen AREBI. Jadi Pak Nanang mesti daftar dulu, nanti direwet, terus kemudian nanti direwet juga akan ada training. Nah, terus kemudian berikutnya supaya Pak Nanang bisa nanti ikut bisa menjual seperti saya tadi itu. Nah, nanti ada training yang di kelas, seperti itu Pak ya. Kalau sekarang mungkin online trainingnya. Terus kemudian sama yang pasti yaitu di lapangan langsung, Pak. Jadi di lapangan langsung itu nanti ada semacam kayak koordinator atau leadernya yang bisa bantuin untuk presentasi, Pak, kurang lebih. Nah, seperti itu. Terus kemudian tinggal ngikutin aja buat project yang kalau bisa dibilang mungkin yang bonusnya besar yang mana, itu kita bebas, Pak. Kita bisa jual semuanya. Nah, yang kita bisa pilih, terus kemudian kita ambil beberapa project yang mungkin secara pricing-nya atau secara harga itu terjangkau, tapi secara bonusnya besar. Nah, itu kita fokusin, itu aja. Jadi kita ambil 3 sampai 5 project, tapi di dalam area yang sama ya, Pak ya. Jadi contoh trade areanya Sidoarjo, tapi yang Sidoarjo mendekati ke kalau kemarin kan ada di daerah Juanda itu, Pak, itu ada sekitar 6 proyek di daerah Juanda kemarin itu yang hot. Nah, itu bisa difokusin di area sana. Jadi mulai dari activity-nya, jaga lokasi, terus kemudian semacam kayak open table atau open banner, terus kemudian juga flyering, terus kemudian iklannya juga atau posting-posting by marketplace, media sosial, Facebook, Instagram. Nah, kita hajar terus ke arah sana. Nanti akan kita dapatkan satu segmen atau satu user atau klien, Pak ya. Itu yang di area sana. Nah, nanti di mana nanti ada proyek PKR. PKR itu namanya Permata Kuangsan, Regency gitu, Pak ya. Itu harga 300-an something. Terus kemudian ternyata di situ habis. Bisa tak lempar ke dekatnya situ. Umpama Anfaya. Orangnya butuh 2 lantai. Di Anfaya berarti. Orangnya butuh yang lebih cepat. Bisa dilempar ke Alan. Jadi yang seputaran itu namanya trade area itu namanya. Jadi area di mana kita memasarkan ya di seputar itu. Karena kita akan ketemu user yang sama. Maksudnya kalaupun seandainya ada respon user masuk yang tanya, itu nggak akan sampai terbuang. Kalau kita pegang 3 sampai 4 proyek di area yang sama, maka kita akan tinggal pindah-pindahkan aja seperti itu, Pak. Jadi efektif untuk pemasarannya seperti itu. Itu cukup jelas, Pak Nanang ya? Ya, terima kasih, Pak. Jelas. Ya, Pak. Jadi ini tanya lagi. Berarti ini saya masih ada kelanjutan lagi ya. Ya. Hanya perwakilan yang selama ini saya kan dapat di Penogoro ya. Iya, Pak, nanti ke rewetnya, Pak ya. Jadi ya seperti itu. Ya, cukup jelas Pak Andi. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens. Silakan. Saya Pak
Halo? Oke, silakan Pak Rizky ya, silakan Pak. Iya. Selamat pagi, Pak. Yang saya mau pertanyakan untuk yang proyek tadi, eh, apakah di suatu lokasi proyek itu sebenarnya berpotensi atau tidak, Pak? Untuk daerah yang Bapak proyek jualkan tadi itu sebenarnya ada potensi atau tidak ke depannya. Terus untuk meyakinkan customer ke depannya itu bagaimana, Pak? Itu agar bisa bisa terjadi closing gitu. Kan karena ada salah satu customer itu kan kritis banget gitu loh. Kayak apa? Misalnya dia tuh daerahnya itu benar-benar potensi atau tidak, atau maksudnya daerah baru merintis gitu, ada potensinya atau enggak. Sekian. Terima kasih, Pak. Oke, iya. Jadi itulah Pak kalau kelebihannya di Arebi. Jadi semua proyek-proyek yang Arebi pegang, kurang lebihnya itu sudah disortir Pak. Jadi kita sudah memfilter semua proyek-proyeknya, di mana mulai legalitasnya, terus kemudian developernya, terus kemudian semacam kayak marketnya gitu Pak ya. Itu kita sudah kita sudah saring seperti itu Pak. Jadi teman-teman pasti ya kalau seandainya legalitasnya jelas, terus kemudian developernya terpercaya, terus kemudian marketnya juga bagus ada. Nah, itu akan membuat teman-teman lebih mudah untuk menjual dan lebih percaya diri ya seperti itu kurang lebih. Seperti contoh gini, proyek di Juanda itu. Juanda itu kemarin kurang lebih ada penjualan sekitar 2.400 2.500. Itu dalam waktu hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan itu terjual 2.600 unit. Itu di seputaran Juanda. Seperti contoh Alana Cemandi itu 1.000 kurang 15 unit. Terus kemudian ada Anfaya. Terus kemudian sekarang ada The Cusco, The Cemandi. Terus kemudian ada Grand Surya Jayaland, Alexandria Hill. Terus kemudian Permata Kuangsan Residen. Nah, kenapa di daerah situ salah satu jadi, kalau tadi ngomongnya potensi, itu sangat potensi. Kenapa? Karena sekarang ini daerah penyangga yang mendekati Surabaya itu sangat digemari atau sangat lagi dilirik oleh orang-orang yang bekerja di Surabaya. Kalau selama ini mungkin ke Sidoarjo kota gitu ya itu pun masih bagus. Tapi kalau ngomong potensi yang ada di situ, itu masih akan ada rencana pembangunan Outer East Ring Road. Nah itu nyambung. Kalau mungkin teman-teman tahu, Outer East Ring Road dari Kenjeran ke Pakuan City, terus kemudian ke Potes sekarang ada on progress, tinggal Semampir, terus kemudian Wonorejo sama Gunung Anyar sebagian sudah. Nah, tinggal sedikit lagi udah nembus ke Sidoarjo. Nah, itu akan jadi kawasan yang sangat bagus sekali dan sangat menarik sekali. Makanya kenapa kalau dibilang nanti potensi, sangat potensi. Baru dalam sejarah kali ini selama masa corona yang namanya penjualan properti itu jual properti ribuan itu hanya jangka waktu 4-5 bulan. Jadi potensinya sangat bagus sekali. Contoh sekarang seperti gini. Alana Cemandi itu waktu di launching pertama kali harga cashnya 350 juta. Padahal sebelumnya belum pernah ada terjadi harga segitu. Terus kemudian harga KPR-nya 395 juta. Harga appraisal bank per Desember tahun 2020 kemarin itu 460 juta. Jadi sudah ada capital gain kenaikan 7 bulan, ada kenaikan kalau KPR ke KPR ya, harga KPR ke harga KPR itu ada kenaikan sekitar 65 juta. Berarti per bulan naik 10 juta. Nah itu prospeknya sangat bagus. Kalau teman-teman melihatnya jangan melihatnya, jalannya masih kecil gitu, enggak. Sekarang iya, tapi berhubung dengan seiring dengan peningkatan jumlah populasi ataupun properti yang terjual di sana, maka akan meningkatkan infrastruktur yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Maksudnya jalannya akan dilebarkan, terus kemudian akan dibagusin di aspal seperti itu. Jadi potensinya masih
pasti sangat bagus sekali kalau proyek-proyek yang Arif dipegang ya. Kalau Mantap proyek yang Arif dipegang lah. sangat bagus sekali seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Setelah itu kita serahkan ke Pak Anton. Ada? Oke, nggak ada. Bagi kata-kata penutup, silakan Pak Roni untuk menyemangati teman-teman di sini, silakan. Iya. Untuk teman-teman semuanya, tidak ada yang kita tidak bisa lakukan kalau kita tidak memulainya ya. Jadi mulailah untuk bisa tahu bisa apa enggaknya. Gagal lebih baik, tapi kita sudah mencoba. Kalau kita nggak mencoba, nah bagaimana kita mau bisa berhasil gitu. Kalau gagalnya aja nggak tahu. Hanya saya mau mencoba menyampaikan pada teman-teman seperti ini. Saya sudah pernah di bisnis alat berat, terus kemudian otomotif, asuransi saya juga pernah. Bisnis properti ini jauh lebih mudah untuk kita bisa menjual. Kenapa? Karena barangnya ada, terus kemudian termasuk dalam kebutuhan pokok manusia ya, ada sandang, pangan, papan. Nah, ini kan papan. Terus kemudian pasarnya masih sangat besar. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk makin lama makin banyak, jadi orang makin lama juga butuh hunian, butuh rumah. Nah, terus selain itu juga karena sekarang ini masa corona, jadi developer sedang mengkoreksi harga, baik itu di mobil rumah baru maupun rumah second. Jadi kesempatan yang sangat besar untuk kita bisa menjual properti. Dan balik-balik lagi, ya ujung-ujungnya kita ini uang lah ya. Kalau umpamanya uangnya nggak banyak atau nggak signifikan ya buat apa. Tapi kita harus mulai itu dari sekarang. Tanpa kita mulai ya kita nggak akan tahu hasilnya. Tapi yang jelas saya sampaikan orang umur, jadi di properti ini banyak ya. Karakter mulai umur baru lulus kuliah, terus kemudian sampai yang sudah umur 60, ada ibu-ibu. Itu jualannya banyak banget. Nah, itu tidak terbatas oleh umur dan strata pendidikan. Yang penting kita niat, kita mau berusaha, kita mau belajar. Sampai sekarang pun saya masih belajar ya. Kita mau belajar, kita akan bisa dapat apa yang kita impikan atau kita raih. Begitu Pak Andi, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Roni buat pencerahannya. Dan semoga apa yang di-sharingkan oleh Pak Roni bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang ada di sini. Oke, amin. Untuk waktunya saya kembalikan ke Pak Antoni. Silakan Pak. Oke, thank you semua. Thank you Pak Andi, thank you Pak Roni. Mungkin Pak Rega bisa tayangkan ini form pendaftarannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung, nanti bisa isi link yang ada di sini ya. Bisa di-scan atau diketik bit.ly-nya. Nah, itu nanti akan kita jadwalkan untuk interview. Jadi di interview itu saya akan jelaskan bagaimana step selanjutnya. Nah, kemudian nanti akan ada trainingnya. Trainingnya nanti juga akan saya jelaskan pada saat kita interview ya. Kalau boleh ada kata-kata terakhir, teman-teman kan tadi sudah dengar sendiri ya, dari ceritanya Pak Roni, Pak Andi. Nah, itu kan kalau namanya orang itu ingin berubah, ingin maju, itu biasanya ada 3 hambatan aja. Jadi hambatan pertama nggak tahu, ya kan? Nggak tahu caranya bagaimana berpenghasilan lebih. Nah, tapi teman-teman tadi sudah tahu ya, ada dropshipper, ada agen asuransi, ada kita agent properti. Nah, kemudian yang kedua tidak bisa. Nah, tidak bisa itu di sini kita ada trainingnya, ya kan? Nah, yang ketiga yang paling penting itu biasanya itu tidak mau. Nah, tidak mau ini yang datang dari diri sendiri. Tinggal teman-teman mau mengambil kesempatan ini atau tidak. Saya rasa itu saja. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, monggo bisa diisi formnya nanti. Minggu depan kita akan jadwalkan untuk interviewnya. Thank you semua. Oke, terima kasih semua.